20 tahun setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005, Aceh kembali berada di persimpangan sejarah. Kalimat yang dulu hanya terdengar sebagai ancaman masa konflik, kemudian perlahan menghilang seiring perdamaian, kini kembali bergema di tengah bencana banjir besar yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025. Bukan tidak mungkin GAM bangkit lagi. Kalimat itu kini tidak lagi sekadar wacana masa lalu. Ia muncul dari lumpur banjir, dari pengungsian, dan dari rasa kecewa masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara di saat paling sulit. Banjir yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 bukan hanya bencana alam. Lebih dari itu, bencana ini membuka krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ribuan warga terjebak tanpa bantuan memadai. Sejumlah daerah terisolasi berhari-hari, akses logistik terputus, sementara korban terus berjatuhan. Dalam situasi tersebut, kekecewaan perlahan berubah menjadi kemarahan. Di beberapa wilayah Aceh, bendera bintang bulan kembali terlihat berkibar. Simbol yang selama ini identik dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM itu kembali muncul, bukan sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai ekspresi protes diam dari masyarakat yang merasa negara gagal hadir. Salah satu suara paling keras datang dari warga korban banjir yang mengungkapkan isi hatinya. Banjir begitu besar, korban di mana-mana, lokasi terisolir, bahkan makan pun kami susah. Tapi kenapa kami seperti dianaktirikan oleh pemerintah? Kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Daripada kami terus dipermainkan, lebih baik kami merdeka. Pernyataan ini menyentak publik. Kalimat tersebut bukan lahir dari elit politik, melainkan dari rakyat yang merasakan langsung penderitaan. Ketika masyarakat merasa tidak dianggap sebagai bagian dari negaranya sendiri, keinginan untuk berdiri sendiri pun muncul sebagai jalan terakhir. Yang mengkhawatirkan, isu yang berkembang kini tidak lagi hanya sebatas Aceh Merdeka. Dalam percakapan di media sosial dan diskusi akar rumput, muncul gagasan yang jauh lebih luas dan berbahaya, yakni Sumatera Merdeka. Krisis keadilan pembangunan, ketimpangan ekonomi, dan distribusi kesejahteraan yang dianggap tidak merata membuat sebagian masyarakat di wilayah Sumatera merasa senasib. Jika solidaritas regional ini terus menguat, maka persoalan Aceh tidak lagi menjadi isu lokal, melainkan ancaman serius bagi stabilitas nasional. Pengibaran bendera GAM dinilai sebagai bentuk perlawanan simbolik, bukan seruan perang, tetapi penanda bahwa damai tidak berarti diam. Bendera itu menjadi simbol kekecewaan terhadap gagalnya negara hadir saat rakyat sekarat, buruknya manajemen bencana, lambannya penetapan status darurat, serta hilangnya harapan terhadap elit politik lokal dan pusat. Padahal, MoU Helsinki menjanjikan banyak hal. Keadilan politik, otonomi khusus yang kuat, kesejahteraan rakyat, serta pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat Aceh. Namun, 2 dekade setelah perdamaian, sebagian rakyat menilai janji itu tidak sepenuhnya terwujud. Dana otonomi khusus dianggap habis tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan. Korupsi masih merajalela, infrastruktur rusak, dan rakyat kecil tetap menjadi pihak yang paling menderita. Banjir Aceh 2025 pun menjadi titik balik. Bukan hanya merendam rumah dan ladang, tetapi juga mengguncang arah politik. Setiap hari, publik disuguhi gambaran anak-anak kelaparan, orang tua bertahan di atap rumah menunggu evakuasi, ibu-ibu menggendong anak melawan arus banjir, serta warga meninggal dunia karena bantuan terlambat datang. Di tengah situasi genting itu, pemerintah tidak menetapkan Aceh sebagai bencana nasional. Keputusan ini memperkuat persepsi bahwa Aceh tidak menjadi prioritas, bahkan dianggap sebagai wilayah kelas 2. Dari sinilah muncul kalimat yang paling berbahaya bagi sebuah negara, karena datang langsung dari rakyatnya. Daripada kami dianaktirikan, lebih baik kami merdeka. Sejarah mencatat, gerakan besar tidak lahir dari senjata, melainkan dari rasa ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut. GAM pada masa lalu pun muncul, bukan karena keinginan berperang, melainkan karena rakyat merasa tidak memiliki pilihan lain. Hari ini,
perlawanan itu belum berbentuk senjata. Ia hadir dalam simbol, suara, dan aspirasi publik. Namun justru itulah yang paling berbahaya, karena suara rakyat tidak bisa dipenjara. Jika kondisi ini terus diabaikan, sejumlah kemungkinan dapat terjadi. Dukungan terhadap gerakan separatis bisa menguat, generasi muda menjadi motor penggerak baru, simbol berubah menjadi organisasi, dan pemerintah berpotensi kehilangan legitimasi politik di mata masyarakat. Pertanyaannya, apakah pemerintah masih memiliki waktu? Jawabannya, masih. Namun tidak banyak. Langkah cepat dan nyata diperlukan. Mulai dari penetapan banjir Aceh sebagai bencana nasional, penanganan darurat yang terukur, transparansi pengelolaan dana otonomi khusus, hingga upaya serius mengembalikan kepercayaan rakyat. Prabowo pembunuh, Prabowo penjahat kemanusiaan, Prabowo tangannya paling berdarah. Perusahaan-perusahaannya di Aceh lah salah satu penyebab bencana alam di Aceh. Ronyo, kamu yang tergabung di dalam Nangro Kamesaho bawah Gunung Halimun, saudara-saudariku sebangsa setanah air dan juga kepada saudara kami, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh akademik, tokoh seni budaya, tokoh mahasiswa dan juga warga Nusantara tercinta. Hari ini 4 Desember 2025, tepat perayaan kemerdekaan Aceh yang ke-49 sebagai sebuah negara sukses swasta. Hari ini juga kami dengan bangga mengibarkan bendera besar ini di tempat di mana pertama sekali Yang Mulia Tengku Muhammad Hasan Ditirau mengibarkan pada tahun 1976 ketika memproklamir kembali kemerdekaan negeri yang kami cintai ini. Kami berdiri di sini sebagai anak bangsa dengan menyuarakan suara rakyat yang telah memutuskan untuk berdiri teguh, menolak tunduk pada ketidakadilan, menolak berlutut di hadapan penindasan.